Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terbaik kali ini, kita akan menyaksikan penjelasan seputar keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari kitab Ar-Rohiqul Mahtum, karya Syaikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Selamat menyaksikan. Keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dikenal dengan sebutan Al-Usra Al-Hashimiyah atau keluarga Al-Hashimiyah, dinisbatkan kepada kakek beliau, Hashim bin Abdu Manaf. Oleh karenanya kita sedikit akan menyinggung tentang kondisi Hashim ini dan orang-orang setelahnya. Hashim adalah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas penyediaan air minum, sikoyah, dan penyediaan makanan, rifadah, untuk jamaah haji, dan beliau dari keluarga Bani Abdi Manaf. Ketika terjadi kompromi antara Bani Abdi Manaf dan Bani Abdiddar dalam masalah pembagian wewenang antar kedua belah pihak, Hashim dikenal sebagai orang yang hidup berkecukupan dan bangsawan besar. Dialah orang pertama yang menyediakan ats-sarid, semacam roti yang diremuk dan disiram kuah. Ini merupakan makanan paling mewah di kalangan mereka. Makanan ini yang disuguhkan kepada para jamaah haji di Makkah. Nama aslinya adalah Amr. Adapun kenapa dia dinamakan Hashim, hal ini dikarenakan pekerjaannya yang meremuk-remukan roti tersebut. Sesuai dengan arti kata Hashim dalam bahasa Arabnya, dia jugalah orang pertama yang membuat tradisi melakukan dua perjalanan niaga bagi kaum Quraisy, yaitu Rihlatus Syita, perjalanan niaga di musim dingin ke wilayah Syam, dan Rihlatus Syaif, perjalanan niaga di musim panas ke wilayah Yaman. Kedua perjalanan tersebut disebutkan di dalam surat Quraisy. Di antara kisah tentang dirinya, suatu hari dia pergi berniaga ke kota Syam. Namun ketika tiba di Madinah dia menikah dengan Salma binti Amr, salah seorang putri Bani Adi bin An-Najjar. Dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu kemudian berangkat ke negeri Syam, sementara istrinya ditinggalkan bersama keluarganya dan sedang mengandung Abdul Muthalib di dalam perutnya, dan Hashim akhirnya meninggal dunia di Gaza, salah satu kawasan di Palestina. Istrinya Salma melahirkan putranya, Abdul Muthalib, pada tahun 497 Masehi. Ibunya menamakannya Syaibah, yang berarti uban, karena tumbuhnya uban di kepalanya. Salma mendidik anaknya di rumah ayahnya, Amr, di Yasrib, sedangkan keluarganya yang di Makkah tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui perihal dirinya. Hashim mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. Keempat putranya tersebut adalah Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muthalib. Sedangkan kelima putrinya adalah Asisifah, Halidah, Doifah, Rukayah, dan Janah. Kedua, yaitu Abdul Muthalib. Dari pembahasan yang telah lalu, kita telah mengetahui bahwa tanggung jawab atas penanganan sikoyah dan rifadah sepeninggal Hashim diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Dia adalah seorang bangsawan yang disegani dan memiliki karisma di kalangan kaumnya. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad karena kedermawanannya, sebab makna kata Al-Fayyad adalah orang yang dermawan dan murah hati. Ketika Syaibah alias Abdul Muthalib menginjak usia 7 tahun atau 8 tahun lebih, Al-Muthalib pamannya mendengar berita tentang dirinya, lantas pergi mencarinya. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata Al-Muthalib, lalu anak tersebut dipeluk erat-erat, dan dinaikkan ke atas tunggangannya untuk dibonceng. Namun keponakannya ini menolak, hingga diizinkan dahulu oleh ibunya. Pamannya Al-Muthalib kemudian memintanya agar merelakan keponakannya tersebut pergi bersamanya, tetapi ibunya menolak permintaan tersebut. Al-Muthalib lantas bertutur, sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya, Hashim, menuju tanah haram. Barulah kemudian ibunya mengizinkan anaknya dibawa. Al-Muthalib membawanya ke Makkah dengan memboncengnya di atas onta. Melihat hal itu, orang-orang berteriak, "Inilah Abdul, budaknya." Al-Muthalib, maksudnya, mereka mengira yang dibawa Al-Muthalib bukan keponakannya tapi budaknya. Al-Muthalib memotong sembari berkata, "Celakalah kalian. Dia ini anak saudaraku Hashim." Sehingga dengan kejadian tersebut, dipanggillah Syaibah dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Selanjutnya Al-Muthalib meninggal di Rothman, sebuah kawasan di Yaman, dan kekuasaannya kemudian beralih kepada keponakannya Abdul Muthalib. Ada 2 momentum besar yang terjadi bagi Abdul Muthalib berkaitan dengan Baitullah. Pertama, penggalian sumur Zamzam. Kedua, kedatangan pasukan gajah. Ringkasan momentum pertama. Abdul Muthalib bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali Zamzam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya.
Lantas dia melakukan penggalian sesuai dengan petunjuk mimpi tersebut dan menemukan di dalamnya benda-benda terpendam yang dulu sempat dikubur oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Makkah. Ketika sumur Zam-Zam mulai kelihatan, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Mereka berkata kepadanya, "Izinkan kami bergabung." Dia menjawab, "Aku tidak akan melakukannya sebab ini merupakan sesuatu yang khusus diberikan kepadaku." Mereka tidak tinggal diam begitu saja tetapi menggelar permasalahannya ke sidang pengadilan yang dipimpin oleh seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad, di pinggiran negeri Syam. Namun dalam perjalanan mereka ke sana, bekal air habis. Lalu Allah menurunkan hujan untuk Abdul Muthalib, sementara tidak setetes pun tercurah untuk mereka. Mereka akhirnya mengetahui bahwa urusan Zam-Zam telah dikhususkan untuk Abdul Muthalib, sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar, bahwa jika Allah mengaruniakan kepadanya 10 orang anak, dan mereka sudah menginjak usia balik, dia akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah. Ringkasan momentum kedua. Ketika Abraha Es-Sabah Al-Habasi, wakil umum An-Najasyi atas negeri Yaman melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah, dia membangun gereja yang amat megah di kota San'a. Tujuannya, agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Niat buruk ini didengar oleh seorang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap-endap pada malam hari dan menerobos masuk ke gereja tersebut, lalu melumuri kiblat mereka tersebut dengan kotoran. Tatkala mengetahui pelecehan ini, meledaklah amarah Abrahah dan serta-merta dia mengerahkan pasukan besar yang berkekuatan sebanyak 60.000 personil menuju Ka'bah untuk meluluhlantahkannya. Dia juga memilih gajah paling besar sebagai tunggangannya. Dalam pasukan tersebut terdapat 9 atau 13 ekor gajah yang lain. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat bernama Al-Mugamas. Di tempat inilah dia memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap untuk melakukan invasi ke kota Makkah. Akan tetapi baru saja mereka sampai di Wadi Muhasir, lembah Muhasir, yang terletak antara Musdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau berdiri bila dikendalikan ke arah Ka'bah. Akan tetapi bila mereka kendalikan ke arah selatan, utara atau timur, ia mau maju dan berlari kecil, sedangkan bila mereka alihkan kendalinya ke arah Ka'bah lagi, gajah tersebut duduk. Manakala mereka mengalami kondisi semacam itu, Allah mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong sembari melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung tersebut semisal hatatif, burung layang-layang. Setiap burung melempar 3 buah batu, sebuah di paruhnya, dan 2 buah lagi di kedua kakinya sebesar kerikil. Tidaklah lemparan batu tersebut mengenai seseorang melainkan akan menjadikan anggota-anggota badannya hancur berkeping-keping dan binasa. Tidak semua dari mereka terkena lemparan tersebut, ada yang dapat keluar melarikan diri tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya sehingga banyak yang jatuh di jalan-jalan, lantas mereka binasa terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abraha sendiri, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jari jemari tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Sebelum mencapai sana, dia tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah hingga jantungnya terlihat, untuk kemudian dia roboh tak bernyawa. Adapun kondisi orang-orang Quraisy, mereka berpencar-pencar ke celah-celah bukit dan bertahan di puncak-puncaknya karena merasa takut atas keselamatan mereka dan dipermalukan oleh tentara bergajah tersebut. Manakala pasukan tersebut telah mengalami kejadian tragis dan mematikan tersebut, mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan rasa penuh aman. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi dalam kalender Masehinya. Ini menurut pendapat mayoritas. Bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Maret pada tahun 571 peristiwa tersebut ibarat prolog yang disajikan oleh Allah khusus buat Nabi dan rumahnya, yaitu Ka'bah. Sebab, ketika kita mengamati kondisi Baitul Maqdis, kita mengetahui bahwa kiblat ini, yaitu dulu, sebelum Ka'bah, telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin sebanyak 2 kali. Padahal ketika itu penduduknya beragama Islam, yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Nabukadnezar terhadapnya pada tahun 587 sebelum Masehi, dan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Sebaliknya Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani.
di mana mereka ketika itu disebut juga sebagai orang-orang Islam Muslimin, dan padahal penduduk Makkah adalah kaum musyrikin. Peristiwa tragis tersebut juga terjadi dalam kondisi di mana beritanya dapat sampai ke seluruh penjuru dunia yang ketika itu sudah maju. Di antaranya, sampai ke negeri Habasyah yang ketika itu memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Romawi. Di sisi yang lain, orang-orang Persia masih terus perkembangan mereka dan menunggu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang Romawi dan sekutu-sekutunya. Maka, ketika mendengar peristiwa tragis tersebut, orang-orang Persia ini segera berangkat menuju Yaman. Kedua negeri inilah, Persia dan Romawi, yang saat itu merupakan negara maju dan berperadaban, superpower. Peristiwa tersebut juga mengundang perhatian dunia dan memberikan isyarat kepada mereka akan kemuliaan Baitullah. Baitullah inilah yang dipilihnya untuk dijadikan sebagai tempat suci. Jadi, bila ada seseorang yang berasal dari tempat ini mengaku sebagai pengemban risalah kenabian, maka hal inilah tujuan utama dari terjadinya peristiwa tersebut, dan penjelasan terhadap hikmah terselubung di balik pertolongan Allah terhadap kaum musyrikin melawan kaum mukminin dengan cara yang melampaui ukuran yang ada pada dunia yang bernuansa kausalitas ini. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra, yaitu 1. Al-Harits, 2. Az-Zubair, 3. Abu Talib, 4. Abdullah, 5. Hamzah, 6. Abu Lahab, 7. Al-Gaidak, 8. Al-Mukawam, 9. Safar, 10. Al-Abbas, adapun putri-putrinya berjumlah 6 orang, yaitu, 1. Ummul Hakim, Al-Baida, si putih. 2. Barah, 3. Atikah, 4. Safiyah, 5. Arwa, 6. Umaymah, ketiga. Abdullah, ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amr, bin Ais, bin Imran, bin Mahzum, bin Yakzah, bin Murrah. Abdullah ini adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayanginya. Dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai nazarnya di atas kisahnya. Ketika Abdul Muthalib sudah menggenapkan jumlah anak laki-lakinya menjadi 10 orang, dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya agar mengurungkan niatnya, dia kemudian memberitahu mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mau menaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah yang akan diundikan di antara mereka, dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Kemudian undian tersebut dimulai, dan yang keluar adalah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib membimbingnya, sembari membawa pedang dan pergi menuju Ka'bah untuk segera menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Mahzum dan saudaranya, Abu Talib. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas, apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?" Mereka menyarankannya agar dia mendatangi tukang ramal wanita, dan meminta petunjuknya. Dia kemudian datang kepadanya dan meminta petunjuknya. Si peramal wanita ini memerintahkannya untuk mengundi antara anak panah bertuliskan nama Abdullah, dan anak panah bertuliskan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah maka dia, Abdul Muthalib, harus menambah tebusan 10 ekor onta lagi, begitu seterusnya hingga robnya rida. Dan jika yang keluar nama onta, maka cukuplah onta itu yang disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian antara nama Abdullah dan 10 ekor onta, lalu keluarlah nama Abdullah. Manakala yang terjadi seperti ini, dia terus menambah tebusan atasnya 10 ekor onta, begitu seterusnya. Setiap diundi maka yang keluar adalah nama Abdullah dan dia pun terus menambahnya dengan 10 ekor onta, hingga onta tersebut sudah berjumlah 100 ekor. Barulah undian tersebut jatuh pada nama onta-onta tersebut. Maka dia kemudian menyembelihnya, sebagai pengganti Abdullah. Onta tersebut ditinggalkannya begitu saja dan ia tidak melarang siapapun yang menginginkannya, baik manusia ataupun binatang buas. Dulu diat, ganti rugi atas jiwa yang terbunuh, di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab, dihargai dengan 10 ekor onta. Namun sejak peristiwa itu, maka dirubah menjadi 100 ekor onta yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Diriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, "Akulah anak cucu dari 2 orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan kurban." Yakni, Nabi Ismail dan ayah beliau Abdullah. Abdul Muthalib menjodohkan putranya, Abdullah, dengan seorang gadis bernama Aminah binti Wahab, bin Abdu Manaf, bin Zahrah, bin Kilab. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy,
baik ditilik dari nasab ataupun martabatnya, ayahnya adalah pemuka suku Bani Zahrah secara nasab dan kebangsawanannya. Abdullah pun dikawinkan dengan Aminah dan membina rumah tangga dengannya di kota Makkah. Tak berapa lama kemudian, dia dikirim oleh ayahnya, Abdul Muthalib ke Madinah, untuk mengumpulkan atau membeli buah kurma, lalu meninggal di sana. Menurut versi riwayat yang lain, dia pergi dalam rangka berniaga ke negeri Syam dengan memandu rombongan niaga Quraisy. Kemudian ia singgah di Madinah dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya meninggal di sana dan dikuburkan di Dar'an Nabiga Al-Jadi. Pada saat itu Abdullah baru berumur 25 tahun, dan wafatnya tersebut sebelum kelahiran Rasulullah. Demikian pendapat mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia wafat 2 bulan setelah kelahiran Nabi atau lebih dari itu. Keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor onta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barakah yang kunyahnya atau nama panggilannya adalah Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.